Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufatsirina Aprianti. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas TRPL 2A pagi dengan NIM 4342301029. Pada saat ini saya akan membuat video untuk di sini sudah diberikan tugasnya. Langsung saja, ini ada gambar. Nah, di sini sudah ada soalnya. Yang pertama, buatlah bentuk tabel tidak normal atau denormalized form. Yang kedua itu lakukan proses normalisasi dari tahap 1 NF sampai tahap 3 NF. Yang ketiga, tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Saya akan menunjukkan jawaban ABC-nya terlebih dahulu. Saya sudah membuat tabel dari yang belum dinormalisasikan sampai 1 NF sampai 3 NF. Nah, berikut merupakan tabel yang belum dinormalisasikan. Data-data ini saya ambil dari gambar pada soal ujian kemarin, sebelumnya. Nah, di sini ada nama perusahaan, alamat perusahaan, kode supplier, nama supplier, tanggal, jatuh tempo, nomor, kode, nama barang, kuantiti, harga, dan jumlah. Di mana pada tabel ini kita tahu bahwa datanya masih ada yang double. Nah, maka saya mengubahnya pada normalisasi 1NF, di mana saya memastikan bahwa tidak ada data yang double ataupun duplikat. Dan hasilnya seperti berikut. Kemudian, setelah menormalisasikan dari 1NF, saya akan menormalisasikan ke 2NF. Nah, pada 2NF saya memecahkan menjadi dua tabel, yaitu adalah tabel perusahaan supplier dan juga tabel barang. Nah, pada tabel perusahaan supplier ini terdiri dari nama perusahaan, alamat perusahaan, kode supplier, dan nama supplier. Nah, pada tabel barang terdiri dari kode supplier, tanggal, jatuh tempo, nomor, kode, nama barang, kuantiti, harga, dan juga jumlah. Selanjutnya saya akan menunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang telah saya lakukan, yaitu ini. Ini merupakan relasi tabel yang dari normalisasi yang telah saya lakukan. Sebagaimana pada tabel 3NF tadi sudah ada 4 bentuk tabel, yaitu tabel perusahaan, tabel supplier, tabel barang, dan juga tabel faktur. Pada tabel perusahaan, ID perusahaan merupakan primary key-nya. Pada tabel supplier, primary key-nya adalah kode supplier, dan ID perusahaan merupakan foreign key dari tabel perusahaan. Kemudian di sini ada tabel barang, di mana kode menjadi primary key-nya. Nah, yang terakhir adalah tabel faktur. Tabel faktur memiliki primary key yaitu ID faktur. Kemudian tabel faktur memiliki foreign key pertama yaitu kode supplier yang diambil dari tabel supplier. Yang kedua, tabel faktur memiliki foreign. Selanjutnya, saya akan melakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang telah Baik, saya akan membuat database terlebih dahulu. Nah, besar. Oke, saya akan membuat dengan nama ini. Oke, baik. Di sini saya akan membuat penerapan SQL. Ini kita buat dulu tabel perusahaannya. Oke. Dan sini kita akan menambahkan primary key-nya.
Oke, dan ya, database selected. Oke, baik, sini saya akan melanjutkan membuat tabel supplier. Baik, oke. Selanjutnya saya akan membuat penerapan pada tabel barang. Dan berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel faktur. Ini, sini kita aja langsung 11 not null. Kemudian di sini ada tanggal, ini date, jatuh tempo, itu date, terus ada nomor, ini integer integernya kita kasih 11 aja, dan di sini not null, sorry, sini juga ini baik. Nah, itu nomor ya. Kemudian selanjutnya adalah kode. Kode di sini adalah varchar 11 aja. Not null. Kemudian di sini ada quantity.
Nah, di sini kita buat lagi primary key-nya. Key-nya adalah, kemudian di sini saya akan membuat foreign key, pertama kode supplier. Bagi saya ada dulu draft, oh ya, sini. Oke, kita coba run dan akhirnya bisa. Berikut merupakan penerapannya. Selanjutnya kita lanjutkan. Selanjutnya saya akan menambahkan data. Di sini saya sudah membuat SQL untuk menambahkan data, di mana di sini insert into perusahaan values-nya ini digunakan untuk menambahkan data pada tabel perusahaan sesuai dengan yang telah dinormalisasikan. Jadi isiannya saya ambil dari sini, sini, dan sini. Maka dari itu saya mempersingkatnya untuk lebih mudah dan juga mempersingkat waktu agar lebih efisien. Aduh. Jadi saya tinggal mengkopinya di SQL. Oke, baik, saya akan ini dan saya akan menunggu. Dan sudah tertambah. Selanjutnya, saya akan menambahkan data untuk tabel supplier, di mana data-data ini diambil dari isian data pada normalisasi tabel supplier di sini. Ini kamu satu bagian cara dan selanjutnya tinggal copy di sini dan kita tinggal running dan datanya sudah dimasukkan ataupun ditambahkan. Selanjutnya kita akan menambahkan data untuk tabel barang. Di sini ada insert into barang values. Nah, values-nya diambil seperti cara yang tadi ya. Dan kita coba untuk run. Dan data sudah tersimpan. Kemudian kita akan melanjutkan untuk menambahkan data pada tabel faktor. Ini tinggal mengkopinya saja. Kemudian saya akan menambahkan data untuk tabel faktor. Di sini saya sudah mengkopinya dan kita tinggal melakukan ketika running dan selesai. Selanjutnya lanjut ke persoalan berikutnya, yaitu lakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh minimal 5 record data untuk DML. Nah, sekarang saya akan membuat untuk bagian DML-nya. Di DML ini saya juga sudah melakukan penyiasat, dan saya akan menyiapkan satu-satu. Saya akan menambahkan data untuk contoh dari DML. Oh, tabel supaya kita akan kemudian kita akan melakukan lagi untuk tabel barang. Jadi saya membuat kodenya adalah ini. Ada kipas kosmos, bisa ini atau dan juga bisa besar. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menambahkan data yang kedua. Ini ada insert control dari service ini untuk menambahkan data pada tabel barang. Mencoba kita untuk coba rananya dan ya saya maka untuk nomor 1 sebenarnya selesai. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tugas yang kedua, yaitu soalnya adalah sebagai berikut. Nah, saya telah membuat rangkumannya juga di notepad saya ini untuk mempercepat juga dan juga membuat lebih efisien. Kita langsung coba ke praktiknya. Sini kita lihat. Yang pertama, saya akan membuat database menggunakan create database dan juga memasukkan juga nama
database yang ingin dibuat sesuai dengan panduan yang telah diberikan. Ini saya akan membuat create database. Ini akan mencoba dan berhasil. Kemudian saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu, karena di sini diminta untuk buatlah tabel dengan nama pegawai dan juga memiliki file sebagai berikut. Ini saya sudah merangkumnya seperti ini ID, yaitu tipe datanya integer dan juga not null, kemudian ada nama, itu tipe datanya adalah varchar 20 not null, kemudian ada alamat dengan tipe datanya varchar 20 not null, kemudian ada gaji dengan tipe data integer 10 dan juga not null. Nah, saya akan ini, kemudian coba untuk menambahnya di siap. Dan database-nya juga tersimpan. Selanjutnya, perintah yang ketiga adalah memasukkan atau menginput data-data berikut. Nah, data-data ini sudah saya rangkum di sini. Kita akan coba untuk mempraktekannya. Dan kita coba untuk running. Dan ini berhasil. Selanjutnya, saya akan melakukan yang keempat, yaitu hapus data. Sini, untuk menghapus data, saya memberikan delete from pegawai, where ID 100 ditekan. Tadi bisa diminta untuk menghapus data ataupun record dengan ID 100. Jadi kita akan memasukkan contoh filenya dan kita akan mencoba untuk memberikan. Sini kita tinggal menghapuskan dan query-nya berhasil. Selanjutnya, soal nomor 5 itu adalah mengupdate data untuk ID 101 dan juga 102. Nah, di sini saya telah merequest ataupun menulis terlebih dahulu terkait query yang akan dari SQL yang akan kita. Di sini ada, karena di sini kita diperintah untuk melakukan update data, maka di sini saya memiliki update pegawai, set nama, dan masukkan value-value yang ada di sini. Kita coba satu. Ini. Coba untuk petani. Dan query-nya berhasil. Kita akan melakukan percobaan kedua menarik update sesuai dengan soal, dimana selanjutnya adalah pada record 102. Jadi kita mencoba untuk running dan record berhasil. Oke. Selanjutnya di sini ada perintah SQL berikut untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai, gaji, dan lain-lain. Untuk semua kolom data pegawai juga dapat menggunakan select from pegawai. Akan mencobanya, dapat running, dan ya jawabannya sudah ada di sini. Selanjutnya kita akan melakukan perintah kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Sini saya menggunakan select nama gaji from pegawai. Akan coba, dan ini merupakan hasilnya. Kemudian saya akan melakukan perintah SQL untuk menunjukkan atau menampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Di sini saya menggunakan select nama alamat from pegawai where nama like F tersebut. Kita akan coba melakukan hal ini. Oke, kita akan contohnya. Dan ini merupakan hasil dari nama yang F adalah ada Fikri dan juga Haris. Perintah SQL selanjutnya yaitu kolom nama dan alamat yang punya nama dengan akhiran N. Kita akan coba untuk ini. Oke, baik. Kita akan coba membandingkannya. Dan ya, ini merupakan hasil. Ini merupakan N di akhir, N di akhir. Selanjutnya, saya akan menjalankan query
kolom nama, saya akan menjalankan perintah SQL, yaitu kolom nama dan gaji mempunyai gaji di atas 15.000. Di sini saya menggunakan select nama gaji form pegawai where gaji lebih besar daripada 15.000. Jadi kita akan coba untuk ini juga. Dan ini adalah gaji-gaji yang lebih besar dari 15.000. Ada 17.000, 20.000, 15.000, dan juga 21.000. Selanjutnya, saya akan melakukan saya akan melakukan perintah selanjutnya itu kolom nama, alamat, dan gaji yang tergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Maka kita dapat menggunakan select nama, alamat, gaji, form pegawai, where gaji lebih besar dari 13.000 and alamat sama dengan Surabaya. Kita akan mencoba melakukan kaminya. Sorry. Dan akhirnya berhasil ya. Selanjutnya, di sini kita diminta untuk menampilkan kolom nama gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000. Kita akan mencoba untuk melihat hasil datanya apakah sesuai atau tidak. Oke, di sini kita akan coba dan ya, saat ini merupakan data gaji. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu gaji maksimal, minimal, dan rata. Gaji maksimal, minimal, rata-rata dari tabel pegawai. Kita akan mencoba untuk mencari. Kemudian kita di sini coba untuk merunning dan data ada di sini. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 3. Baik, selanjutnya saya akan membuat untuk soal yang pertama itu buat database dengan nama ATS database. ADB ATS teori. Nah, saya akan menggunakan ini. Kita akan mencoba untuk membuatnya dan yes, sepertinya berhasil. Kemudian saya akan melanjutkan soal yang ke Oke, selanjutnya saya akan membuatkan tabel dengan nama barang. Sini kita akan mencoba menggunakan ini. Akan mencobanya dan ya berhasil. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menambahkan data-data pada tabel ini. Sini saya menggunakan ini insert info. Kita akan coba yang terlebih dahulu dan ya data berhasil untuk diimport. Selanjutnya saya akan memasukkan data yang kedua, karena tadi ada 2 datanya. Dan berhasil. Selanjutnya, yang ketiga adalah membuat tabel detail pembelian sebagai berikut. Dengan file-file sebagai berikut dan juga tipenya sebagai berikut. Nah, di sini saya membuatnya dengan create table, ada detail pembelian, dan juga memasukkan file-file yang ada. Oke, baik. Sini create table, detail pembelian, saya buka kode barang pajak. Oke, sudah saya buatkan dan berhasil. Baik, untuk selanjutnya adalah membuat skema trigger. Nah, di sini saya akan menulis terlebih dahulu di notepad saya. Baik, selanjutnya untuk membuat trigger, saya akan membuat terlebih dahulu ininya. Di sini saya telah membuat triggernya. Mencoba ya. Dan berhasil. Selanjutnya, sini lakukan instruksi. Yang pertama adalah penambahan data ke tabel detail pembelian. Nah, di sini, untuk penambahan data, kita bisa menggunakan insert untuk detail pembelian values, dan masukkan datanya. Saya akan coba untuk melakukannya dan berhasil. Selanjutnya,
Saya akan melakukan untuk melihat berapakah jumlah barang LST yang sampai. Ini kalau untuk melihat saja kita bisa menggunakan select bintang from barang. Dan ini merupakan hasilnya, yaitu adalah lemsetan dan juga pensil alis. Selanjutnya, lakukan lagi untuk insert barang LST sebanyak 10 kali. Berapakah jumlah barang LST? Nah, ini kita melakukan sebanyak 10 kali. Di sini saya sudah menyalinnya. Dan di sini kita mulai dengan insert into, di mana itu untuk menambahkan pada tabel tersebut. Kita coba ya, meraninnya. Ini sudah kita kemudian cari. Ini datanya sudah tersimpan. Selanjutnya, yang terakhir adalah beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan dipahami. Nah, di sini delimiter ini digunakan untuk mendeklarasikan trigger. Nah, di sini trigger, nah namanya adalah stok barang. Before insert pada di file pemberian. For each row ini digunakan untuk pengulangan. Di gain ini digunakan untuk memulai update barang. Dan juga mengeset jumlah dan menambahkannya sesuai kode barang yang di-insert. Kemudian N ini digunakan untuk mengakhiri trigger. Baik, terima kasih. Berikut merupakan video praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.